Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ibu sekalian, panitia dari Shaf Muslimah, seluruh jamaah, dan saya lihat ada juga beberapa jamaah pria, para bapak juga yang terhubung. Biasanya di balik pria yang sukses, di samping pria yang sukses, ada istri-istri yang tangguh. Nah, sekarang di belakang ibu-ibu jamaah pengajian di dalam masjid, ada pria-pria yang setia menanti di lahan-lahan luar. Mudah-mudahan keluarga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para ibu sekalian dan teman-teman dimanapun berada, situasi yang kita alami dalam berkehidupan saat ini adalah situasi yang tidak sama dengan keadaan dan kondisi kehidupan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Nabi belum ada dan tidak ada media sosial. Sekarang ada. Zaman Nabi nggak ada sepeda, sekarang ada. Apalagi kereta, apalagi pesawat. Tapi ibu tidak boleh lupakan, karena Nabi ini adalah sosok istimewa utusan Allah yang tugas pokoknya menyampaikan panduan berkehidupan pada umat terakhir yang menjalani hidup di muka bumi sampai kehidupan ini selesai. Jadi Nabi disebut oleh Allah sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi paling istimewa. Kita yang ikut Nabi juga masuk status umatnya sebagai umat akhir zaman. Karena nabinya akhir zaman, umatnya pun umat akhir. Jadi ibu ini manusia akhir zaman ini. Ya, sama dengan saya gitu ya. Yang dimaksud akhir zaman itu begini, supaya tidak keliru menafsirkan. Akhir zaman itu maksudnya periode masa hidup manusia sampai akhirnya kehidupan, sampai selesai kehidupan di bumi ini. Jadi dari masa Nabi sampai akhir kehidupan yang kita belum tahu kapan, itu maksudnya yang disebut dengan akhir zaman. Dengan ditutupnya oleh Nabi terakhir, dimulai masa akhir zaman sampai kehidupan selesai. Paham ibu? Halo, paham? Nah, jadi jangan selalu diartikan kalau bicara akhir zaman besok kiamat misalnya, ya. Nah, akhir zaman itu dari mulai Nabi diutus sampai terjadi kiamat, itu akhir, puncaknya terjadi apa? Kiamat. Nah, yang penting bagi kita belajar itu, ini yang jarang dikupas, jarang dibahas. Nabi itu karena tugasnya oleh Allah ditetapkan sebagai penjelas, pembimbing, penerang, maka diantara yang beliau jelaskan itu bukan hanya hukum fikih tentang cara sholat, cara kita baca Al-Quran, cara zakat, umrah, haji, puasa, tapi juga beliau dituntun, dibimbing oleh Allah untuk menerangkan keadaan di setiap perpindahan zaman sampai akhirnya. Misal Nabi pernah komen begini dalam sabdanya. Kalau beliau sudah komen, kita langsung subscribe aja ya, sama like, gak usah ikut komen lagi. Khairul qarni, era terbaik itu kata Nabi, eraku. Kemudian era setelahku, sahabat.
Kemudian era setelah itu tabi'in. Jadi ada era Nabi, era sahabat, era tabi'in, kemudian yang dekat ke tabi'in. Semakin berganti eranya, akan semakin banyak masalahnya. Ada satu kalimat Nabi, nanti yang akan jadi ukuran kira-kira kita itu hidup di era yang bagaimana situasinya. Nanti kalau sudah paham, oh saya hidup ini di era yang seperti ini, bagaimana cara menjalani kehidupan di era itu supaya selamat hidupnya di dunia dan selamat juga saat kita kembali ke akhirat kelak. Nah, sekarang saya bacakan dulu satu hadis. Nanti menurut ibu kira-kira kita sudah berada di era itu atau belum? Karena di zaman Nabi itu belum terjadi. Ya, paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita tutup kajian kita. Tenang ya Bu ya. Yuk kita bacakan hadisnya pelan-pelan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyingkat saya langsung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa yuqbada al-ilmu wa tataqarabu al-aswaqu wa yakthura al-kadhibu. Paham? Tidak. Nanti di perjalanan waktu berganti akan muncul keadaan ganti umat sampai ke ujung dunia berakhir. Sebelum menuju itu, kata Nabi, ada satu keadaan, kondisi yang ditandai di masa itu dengan satu, tadharal fitanu, banyaknya fitnah tersebar, wa yakthural kadhibu, banyaknya manipulasi sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Sedikit-dikit ada masalah, pertentangannya makin banyak. Wa tataqarabul aswaqu, terjadi percepatan digital sehingga tandanya pasar mudah diakses. Ibu dulu kalau ke pasar naik angkot kan, naik ojek manual, beli pulang ke rumah ya. Sekarang diklik barangnya datang ya. Baik. Wa yataqarabuz zamanu, nanti waktu terasa cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sekilatan. Kayaknya baru kemarin ketemu, padahal sudah setahun. Ya, terjadi sekarang. Wa yuqbadul ilmu, pakar-pakar, ulama-ulama mulai meninggal satu-satu, dan yang muncul tiba-tiba orang-orang yang tidak jelas tapi bisa jadi pengajar agama, jadi ustadz, bisa memberikan fatwa dan sebagainya. Saya tanya pada ibu, kira-kira dari 5 hal ini sudah terjadi belum sekarang? Percepatan digital, sudah ada media sosial sekarang. Kalau ibu dulu curhatnya sambil masak, sekarang mau masak sudah bikin status. Teman-teman, kira-kira menu apa ya yang cocok untuk hari ini? Nah, ya? Nah, ternyata ketika era itu muncul, masalahnya makin banyak. Jadi penipuannya sekarang bukan hanya offline, bisa jadi online. Saya itu seumur hidup belum pernah mengisi kajian tentang garam, Bu. Tapi tiba-tiba saya lihat video ada tentang garam ruqyah. Videonya adalah saya, suaranya seperti saya, ya, dan video yang diambil itu video yang menerangkan tentang bersih-bersih, mandi besar. Kemudian dicuplik videonya, diganti frekuensi suaranya menjadi dagang garam ruqyah. Anda bayangkan? Pernah lihat? Berarti sudah terjadi belum eranya? Sekarang pertanyaannya, ketika masalahnya makin banyak, pertentangannya makin rumit, kadang sulit dibedakan mana yang asli, mana yang palsu, bagaimana cara kita selamat melewati masa itu
Sehingga apapun tugas yang kita jalani dalam kehidupan, ibu sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga berkarir dan sebagainya, bagaimana menjalani pekerjaan dengan selamat dan kembali kepada Allah dengan bahagia dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu amin, kita bahas dulu ya. Saya nggak akan tanya ibu kelihatan apa enggak ya. Kelihatan? Belum. Emang belum saya tulis, masa kelihatan? Ya, satu, kita kasih dalilnya dulu ya, supaya nanti ada landasan di Al-Qur'annya bagaimana, di hadisnya seperti apa. Judulnya Panduan Selamat Dunia Akhirat berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Satu, Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Saya kotaki, mohon maaf. Ini nanti diantara ayat yang tiap pekan oleh Nabi disampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat. Para suami, para ayah, lelaki itu dikumpulkan di masjid untuk membawa isi ayat ini supaya pesannya disampaikan ke rumah. Jadi penting saya sampaikan pada para laki-laki yang Jumatan, ini bukan kalimat formal untuk membuka hanya sekedar khutbah, bukan. Tapi pesannya bawa ke rumah, jaga istrinya, jaga anaknya, jaga keluarganya dengan isi ayat ini. Dua, kita lanjutkan ke hadisnya. Turunan dari ini ditemukan di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8. Periwayatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dah? Ini punya cabang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang yang pertama, dalil Qur'annya surah ke-47 ayat 19. Turunannya surah paling favorit di muka bumi, Quran surah ke-112 Al-Ikhlas. Hadisnya, karena ini kajian ibu-ibu, kita ambil ibunda kita Sayyidah Aisyah. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 7375. Riwayat yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Masih di Al-Bukhari. Ini sudah saya cek ya Bu ya, insyaallah betul. Nomor hadis 7374. Sudah? Ini kisi-kisinya, ada yang bawa mobil tadi, Kijang Toyota Sport yang lama, yang biru dongker, platnya 1427 MC. Nah itu ada tulisan di atasnya. Di atasnya itu nanti surat yang terkait dengan ini. Di depan ada mobil parkir, tadi saya lewat. Nomor platnya 1427 MC itu di belakang. 2. Ini turunannya Quran surah kedua di ayat 45 sampai 46, plus Quran surah ke-29 ayat ke-45. Hadisnya kita ambil yang sahih juga, hadis riwayat Al-Bukhari, juga hadis riwayat Muslim yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Karena Al-Bukhari sudah, kita masukkan yang Muslimnya supaya lengkap. Nomor hadis 393 sampai 397. Kemudian yang tokoh yang mengalaminya namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi.
Sampai ke tokohnya kita cari supaya maksimal. Ya, kita mulai ya. Setiap pekan dalam kesempatan Jumat, Nabi senantiasa membuka khutbahnya dengan satu ayat Al-Quran, satu ayat saja, tapi memberikan pedoman keselamatan yang pokok. Gampangnya gini, kalau ibu ingin selamat di dunia ini, aktivitasnya apapun, mau ibu pebisnis, pedagang, di rumah, jadi perawat, apapun itu, suami kerjanya apapun, ingin selamat kehidupannya di dunia, sampai dijamin selamat pulang ke akhirat, maka pokoknya ada di ayat ini. Jaga ayat ini, amalkan isinya, pekerjaan apapun insya Allah selamat. Ayatnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 yang tadi saya baca di awal pembukaan kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuk kita bedah pelan-pelan ya. Kita bagi 3 ayatnya. 1, ya ayyuhalladzina amanu. 2, ittaqullaha haqqa tuqatih. 3, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mohon maaf saya tulis dengan khot saka ya. Kan khot itu ada khot nasakh, thuluth, ada ruk'ah, ada farisi. Nah ini jenisnya khot saka, khot paling kontemporer. Saka itu singkatan, saka hoyong supaya cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Mau dibahas singkat atau dibahas detil? Oke. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya untuk memanggil, harfun nida. Nah, huruf memanggil itu di bahasa Arab ada 14. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi di Al-Quran yang disebutkan ibu, penting ini catat, itu hanya 1 dari 14 ini. Ini qadarallah kajian kami yang terakhir di disertasinya membahas tentang kajian gramatikal Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ya ini satu-satunya huruf panggilan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata rahasianya yaitu memiliki fungsi, memiliki dan mewakili seluruh fungsi huruf-huruf nida yang lain. Misal, huruf nida itu huruf panggilan, Bu. Ya, ibu nida, ibu panggilan. Dipanggil suami, panggil anaknya dan sebagainya. Ya, memanggil yang dekat. Ya, memanggil yang menengah. Ya, memanggil yang jauh. Ya, bisa untuk minta tolong. Ibu sedang tawaf, tiba-tiba misalnya ada kondisi tertentu, kejepit, terus minta tolong. Ibu tinggal panggil dengan 1 huruf. Ya, nengok semua tuh. Ya, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Pelan-pelan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya namanya munada kalau di ilmu nahwu, berfungsi menguatkan hukum. Haknya namanya hak tanbih, berfungsi mengingatkan. Nanti sampai sini belum paham, kalau sudah kita terangkan jelas baru mengerti. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini namanya konjungsi, kata sambung, isim mausul, tapi menunjuk pada objek, orangnya tanpa kecuali, siapapun. Mau laki-laki, mau perempuan, berapapun usianya, siapakah dia, besar, kecil, tua, muda, apakah dia diberikan kekuatan dengan kedudukan, harta melimpah, atau orang biasa, semua tanpa kecuali.
Jadi kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata alladzina amanu, artinya Allah tidak membedakan siapapun sepanjang dia merasa punya iman.